Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fadhilur Rahman dari kelas akuntansi 3B program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kuningan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah analisis laporan keuangan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis laporan keuangan pada industri farmasi, yaitu PT Kalbi Farma Tbk periode 2017 sampai dengan 2021. Sebelum menjelaskan lebih jauh, saya akan menjelaskan sedikit mengenai PT Kalbi Farma Tbk. PT Kalbi Farma Tbk adalah perusahaan farmasi yang berkantor pusat di Jakarta, berdiri pada 10 September 1966. Produk PT Kalbi Farma ini dijual di 43 negara yang tersebar di 5 benua. PT Kalbi Farma Tbk menetapkan target pertumbuhan penjualan dalam kisaran 11 sampai dengan 15% hingga akhir tahun 2022 ini. Meski angka pandemi COVID-19 sudah melandai, namun masih ada optimisme bagi prospek saham sektor farmasi dan kesehatan untuk terus melaju tumbuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan dari periode 2017 sampai dengan 2021. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai analisis perbandingan laporan posisi keuangan. Analisis perbandingan tujuannya untuk mengetahui perubahan-perubahan seperti penurunan maupun kenaikan pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan. Penurunan ataupun kenaikan tersebut dapat dinyatakan dalam suatu mata uang ataupun persentase. Seperti yang kita lihat, dalam analisis perbandingan neraca terdapat total aset, total liabilitas, total ekuitas, serta liabilitas dan ekuitas selama periode 2017 sampai dengan 2021 atau selama periode 5 tahun. Hasil persentase diperoleh dengan cara menjumlahkan total tahun kedua dikurangi total tahun pertama dibagi total tahun pertama. Contohnya pada total aset tahun 2018 atas tahun 2017, cara menghitungnya yaitu total aset 2018 dikurangi total aset 2017. Selanjutnya dibagi total aset tahun 2017, begitupun total liabilitas, ekuitas, serta liabilitas dan ekuitas perhitungannya sebenarnya sama saja, seperti yang sudah disebutkan tadi. Selanjutnya adalah analisis perbandingan laba rugi yang terdapat total pendapatan, laba bruto, dan juga laba usaha. Perhitungan presentasinya pun sama saja dengan menghitung analisis perbandingan neraca atau pada laporan posisi keuangan yang tadi, yaitu dengan menjumlahkan total tahun kedua dikurangi dengan total tahun pertama dan dibagi dengan total tahun pertama. Atau contohnya pada total pendapatan pada tahun 2018 atas 2017, yaitu total perhitungannya total pendapatan tahun 2018 dikurangi dengan total pendapatan tahun 2017 dan kemudian dibagi dengan total pendapatan tahun 2017. Dan selanjutnya yaitu mengenai analisis rasio, yaitu analisis yang dapat dilakukan untuk dapat melihat bagaimana efisiensi kinerja keuangan dari perusahaan yang pada akhirnya akan digunakan untuk menetapkan pengambilan keputusan serta mempertimbangkan pencapaian yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan pada periode-periode selanjutnya. Seperti yang kita lihat, ada analisis rasio likuiditas, yaitu terdapat current ratio dan asset ratio. Cara menghitung analisis rasio likuiditas tersebut yaitu yang pertama, current ratio dihitung dengan cara menjumlahkan total aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Yang kedua, asset ratio dihitung dengan menjumlahkan aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar. Yang selanjutnya ada analisis rasio leverage, itu terdapat total debt to total asset ratio dan total debt to total equity ratio. Untuk total debt to total asset ratio, cara menghitungnya dengan menjumlahkan total hutang dibagi total aktiva. Untuk menghitung total debt to total equity ratio yaitu dengan cara menjumlahkan total hutang dibagi ekuitas. Selanjutnya ada analisis
rasio aktivitas, itu terdapat total aset turnover dan receivable turnover. Total aset turnover cara menghitungnya yaitu menjumlahkan penjualan dibagi total aktiva. Receivable turnover dihitung dengan cara menjumlahkan penjualan dibagi piutang, dan kemudian dibandingkan juga dengan rasio industri dari masing-masing perusahaan tersebut. Terakhir itu ada analisis rasio profitabilitas, yaitu terdapat gross profit margin dan return of equity. Yang pertama, cara menghitung gross profit margin yaitu dengan menjumlahkan laba kotor dibagi dengan penjualan. Yang kedua, cara menghitung return of equity yaitu dengan menjumlahkan IAT dikali dengan 100% dibagi dengan modal sendiri, dibandingkan juga rasio industri dari masing-masing perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu ada analisis common size, yaitu digunakan untuk membandingkan data keuangan setiap pos-pos laporan keuangan. Pada analisis common size, setiap komponen pada laporan laba rugi dibagi dengan penjualan lalu disajikan dalam persentase penjualan. Di sini ada common size pada laporan posisi keuangan untuk menghitung presentasinya tersebut, yaitu dengan cara pada aset, yaitu semua aset dibagi dengan total aset. Untuk liabilitas juga sama, semua liabilitas dibagi dengan total liabilitas. Untuk ekuitas yaitu semua ekuitas dibagi dengan total ekuitas. Selanjutnya ada common size pada laba rugi untuk menghitung presentasinya, yaitu dengan cara pendapatan laba bruto dibagi dengan total pendapatan maupun dengan laba usaha dibagi juga dengan total pendapatan. Selanjutnya ada analisis tren, bertujuan untuk mengetahui kecenderungan keadaan keuangan suatu perusahaan di masa yang akan datang, baik kecenderungan tersebut naik, turun, ataupun tetap. Di sini terdapat analisis tren pada laporan posisi keuangan. Persentasenya dihitung dengan cara semua tahun pertama hingga tahun kelima dibagi dengan tahun pertama. Contohnya, pada total aset lancar yaitu total aset lancar tahun 2017 dibagi dengan total aset lancar tahun 2017, total aset lancar tahun 2018 dibagi dengan total aset lancar 2017, total aset lancar tahun 2019 dibagi dengan total aset lancar tahun 2017, total aset tahun lancar 2020 dibagi dengan total aset lancar 2017 serta total aset lancar tahun 2021 dibagi dengan total aset lancar 2017. Selanjutnya ada analisis tren pada laporan laba rugi. Sebenarnya sama saja perhitungan persentasenya dengan analisis tren pada laporan posisi keuangan yang tadi yang sudah dijelaskan, bahwa total semua tahun pertama hingga tahun kelima dibagi dengan total tahun pertama. Contohnya pada laba bruto tahun 2017 dibagi dengan laba bruto tahun 2017, laba bruto tahun 2018 dibagi dengan laba bruto tahun 2017, laba bruto tahun 2019 dibagi dengan laba bruto 2017, laba bruto tahun 2020 dibagi dengan laba bruto tahun 2017, serta laba bruto tahun 2021 dibagi dengan laba bruto tahun 2017. Selanjutnya ada analisis DuPont, memberikan analisis menyeluruh tentang metrik utama yang mempengaruhi laba atas ekuitas atau return of equity pada perhitungan setiap tahunnya. Selanjutnya ada analisis cross section, adalah teknik analisis untuk membandingkan data laporan keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan atau industri yang sejenis, dan juga untuk dapat melihat presentasi perusahaan relatif terhadap industri lain dan juga menentukan bonus untuk manajemen perusahaan. Untuk rata-rata aritmatika dihitung dengan cara ROA tahun pertama sampai dengan tahun kelima dibagi dengan 5 tahun karena periode tahunnya dari 2017 sampai dengan tahun 2021, yaitu 5 tahun. Dan untuk rata-rata aritmatika nilai bukunya dihitung dengan cara nilai buku tahun pertama dengan tahun kelima dibagi dengan 5 tahun. Dan untuk memperoleh nilai bukunya dengan cara ekuitas dibagi dengan saham yang beredar. Menghitung rata-rata tertimbang ROA dengan cara menghitung ROA tahun 2017 dibagi dengan total ROA selama 5 tahun.
kemudian dikali ROA tahun 2017. Kemudian untuk tahun selanjutnya pun sama dengan perhitungan tadi. Untuk nilai bukunya pun sama dengan ROA rata-rata tertimbang, yaitu dengan cara nilai buku tahun pertama dibagi dengan total nilai buku selama 5 tahun. Contohnya, total nilai buku tahun 2017 dibagi dengan total nilai buku 5 tahun. Kemudian untuk tahun selanjutnya pun sama. Untuk median, yaitu median ROA tahun pertama sampai dengan tahun kelima, nilai buku tahun pertama sampai dengan nilai buku tahun kelima. Selanjutnya ada analisis time series, yaitu terdapat ROA perusahaan dan ROA industrinya. Kesimpulan, pada analisis likuiditas PT Kalbi Farma setiap tahunnya mengalami penurunan serta kenaikan. Contohnya, current ratio terlihat pada tahun 2018 mengalami kenaikan, dan di tahun 2020-2021 ada penurunan yang cukup signifikan. Meskipun pada tahun 2021 mengalami kenaikan kembali. Pada analisis leverage, PT Kalbi Farma baik terlihat di analisis rasio total utang terhadap total aktiva karena masih di bawah rata-rata industri. Tetapi untuk debt to total equity ratio dari setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan, terutama pada tahun 2021. Pada analisis aktivitas terlihat penurunan dalam hal mengenai rata-rata umur piutang dinyatakan baik karena masih berada di bawah rata-rata industri. Kinerja keuangan PT Kalbi Farma selama tahun 2017 sampai dengan 2021 berdasarkan ROA dinilai kurang. Ini berdasarkan hasil perhitungan rata-rata ROA selama 5 tahun yang berada di bawah standar industri. Kinerja keuangan PT Kalbi Farma selama tahun 2017 sampai dengan 2021 berdasarkan return of equity dinilai sangat bagus. Hal ini berdasarkan hasil perhitungan rata-rata return of equity selama 5 tahun yang masih di atas standar industri. Selanjutnya yaitu saran. Dari beberapa analisis yang telah dilakukan, terlihat bahwa perusahaan masih kurang baik atau jauh dari standar industri. Dan hal tersebut mungkin bisa menjadi bahan evaluasi untuk perusahaan agar dapat memperbaiki perusahaan tersebut. Semoga perusahaan ini untuk kedepannya ditingkatkan dalam pendapatannya dan juga dapat konsisten. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.